Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok 3 tutorial statistika 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan uji hipotesis, pengujian hipotesis menggunakan software RStudio. Sebelum kita melaju ke software, di sini ada pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini ada 6 pertanyaan yang masing-masing harus dijawab. Nah, soal yang pertama ini adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pelakuan pengujian hipotesis. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Nah, nomor 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 6, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krimnya tidak melebihi dari 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,05. Oke, untuk menjawab soal nomor satu ini dengan pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis adalah cara ilmiah untuk mengecek apakah suatu klaim tentang populasi itu benar berdasarkan data sampel yang kita punya. Nah, itu jawaban dari nomor satu. Nah, untuk nomor dua ini, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dengan hipotesis alternatif. Nah, untuk nomor dua jawabannya ini, hipotesis nol atau nihil adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan pada antar variabel. Sedangkan untuk hipotesis alternatif ini menunjukkan bahwa adanya hubungan dari antar variabel tersebut. Nah, nomor tiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, baik. Di sini langkah-langkahnya kurang lebih ada 6. Yang pertama ini kita menentukan hipotesis nul dan alternatif. Hipotesis nul atau nol. Nah, di sini tuh H0 bagi mu sama dengan alfa. Apabila pengujian dilakukan terhadap satu populasi atau kelompok dan H0 bagi mu 1 sama dengan mu 2 untuk pengujian terhadap dua populasi. Untuk mu 1 rata-rata dari populasi satu dan mu 2 dari rata-rata populasi 2. Nah, terus yang kedua ini langkahnya menetapkan taraf signifikansi. Nah, ini tuh nilai alfa ini bisa menggunakan 0,01 ataupun 0,05. Yang ketiga, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai. Nah, daerah kritis atau daerah penolakan ini adalah interval nilai di mana hitungan suatu statistik uji yang berada dalam interval tersebut akan ditolak hipotesis nolnya. Seperti itu. Nah, terus langkah yang keempat, menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel statistik. Uji statistik uji adalah nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif ini yang lebih memungkinkan jawabannya itu benar. Langkah yang kelima, menentukan kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Itu. Langkah yang terakhir ini menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalahnya. Nah, itu untuk jawaban nomor 3. Untuk jawaban nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail, right tail, dan two tail test. Nah, jawabannya ini adalah left tail untuk menguji apakah parameter populasi lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, kalau right tail untuk menguji parameter ini apakah parameter populasi lebih besar dari nilai tertentu. Nah, kalau two tail ini untuk menguji apakah parameter populasi berbeda dari nilai tertentu. Bisa mungkin lebih kecil atau mungkin lebih besar. Nah, terus perbedaannya juga dalam grafik ini, kalau left tail ini daerah kritisnya berada pada sebelah kiri, untuk right tail berada di sebelah kanan, sedangkan untuk two tail ini berada pada kedua sisinya, ya berarti ada di ke sebelah sisi kanan dan sisi kiri itu ada sisi kritisnya. Nah, terus untuk nomor 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini
Jawaban ini adalah uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat ini adalah satu, pengukuran terhadap tinggi badan atau berat badan siswa. Yang kedua ini kita pengen tahu nih selera dari selera dari makanan dari setiap orang gitu. Apakah kan nggak semua orang suka sama ayam, nggak semua orang suka sama sayur. Nah, itu salah satu uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, terus nomor 6 ini kita menggunakan software Art Studio. Nah, di mana soalnya ini seperti yang tadi sudah disebutkan, tapi akan saya sebutkan kembali. Di sini ada sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krimnya tidak melebihi dari 20 gram. Nah, tapi dari sampel ukuran ini, dari 50 porsi ini, dapat nih rata-rata kadar gulanya ini 21,5 gram. Berarti kan melebihi 1,5 gram ya. Standar deviasinya berarti 1,5 gram. Nah, kita harus hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansinya 0,05. Nah, untuk ini kita langsung aja lanjut ke software R Studio-nya. Itu. Oke, ini adalah software R Studio-nya. Yang di sini kita langkah pertamanya ini menentukan komponen berdasarkan soal. Di mana N6-nya ini adalah 50, sampelnya itu 50, terus juga M6-nya 20, itu tadi dari 20 dari apa namanya 20 es krim ini kan ada diperoleh 21 kadar gula lebih ya. 21,5 itu berarti 1,5 lebihnya yang ini rata-ratanya. Terus juga ada standar deviasinya itu 1,5. Nah, terus langkah pertama ini kita mencari nilai kritisnya dengan alfa itu 0,05. Terus juga hmm, ini Z-nya alfa sama dengan ini pakai distribusi normal. Nah, untuk memperoleh nilai Z ini itu adalah dengan satu dikurang alfanya ini berapa. Nah, terus nanti kita print ini untuk menampilkan hasil dari nilai Z-nya, Z alfanya ini. Nah, terus ini kita langkah berikut ini menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0. Nah, kita masukin sintaks X critical dengan M itu berarti 20 ya, ditambah dengan Z alfanya yang ini. Hasil dari sini nanti, nah terus dikali dengan sigma dibagi dengan SQRT-nya dari sampel dari 50 itu. Nanti hasilnya dimunculkan dengan X critical ini. Terus langkah terakhir ini kita menghitung Z beta, kesalahan dari tipe 2. Nah, kita masukkan sintak Z beta itu. Nah, nanti hasil dari X critical yang di sini dikurangi dengan X bar 6 sini berarti dikurangi 21,5. Nah, terus juga dibagi dengan sigma 6 1,5 terus juga dibagi lagi dengan yang ini nilai SQRT dari sampel tadi. Nah, terus udah beta masukkan ini probabilitas normal terus juga dengan probabilitas gagal menolak H0 adalah padahal H1 itu benar. Nah, terus kita tampilin hasilnya. Nah, oke, karena ini udah semua sintaknya, langsung aja kita run. Nah, jadi untuk ini tadi nilai Z-nya itu 1,644 854. Nah, terus batas apa namanya? Batas kritisnya ini adalah 20,34892. Nah, kesalahannya ini adalah 2,87 sekian, 0,287 sekian. Seperti itu. Nah, jadi itu jawaban dari nomor 6. Jadi kesimpulannya ini adalah kesalahan dari em, tipe 2 ini tuh seperti ini. Sangat banyak nolnya di belakang koma, jadi 0, sekian, 0,000, 2,87, 80, 94. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian aja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.